Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrining Arti, NIM 2123111. Baiklah, saya akan menyampaikan dakwah saya yang berjudul Etika Bermedia Sosial dengan Menebar Kebaikan dan Menghindari Fitnah di Era Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis mulia ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digital ini yang serba cepat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Media sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hampir semua memiliki akun media sosial dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Media sosial digunakan dengan cara berkomunikasi dengan keluarga dan teman dan mencari informasi terbaru. Bukan hanya itu saja, media sosial digunakan sebagai juga untuk mencari nafkah. Media sosial banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk yang positif baik dan untuk negatif. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga menyimpan potensi yang berbahaya yang tidak boleh kita abaikan. Contoh salah satunya adalah penyebaran berita bohong atau hoaks. Adapun manusia kadang memberikan ujaran kebencian melalui media sosial. Bukan karena itu saja, manusia juga membuat fitnah dan perbuatan yang dapat merusak keharmonisan serta kehidupan seseorang. Sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, marilah saya mengajak saudara-saudari yang dirahmati Allah untuk mengenal bagaimana etika bermedia sosial dengan menebar kebaikan dan menghindari fitnah di era digital. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'ah fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian
tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian. Ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan memeriksa kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkannya. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoaks yang merugikan orang lain tanpa sadar. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kalimatullah tayyibatan sadaqah, yang mana artinya ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan kita, baik dalam perkataan langsung maupun tulisan di media sosial. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam agar tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan bagi diri sendiri dan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa etika bermedia sosial yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti informasi. Jangan langsung percaya dan menyebarkan berita sebelumnya dan harus memastikan apakah informasi yang telah kita dapat ini apakah sudah benar-benar betul atau hanya bersifat hoaks saja. Oleh karena itu, kita harus cek sumber dan fakta agar tidak menyebar hoaks. Yang kedua, dengan menebar kebaikan. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal positif seperti menyebarkan ilmu, membantu sesama atau menggalang bantuan. Apalagi pada saat sekarang ini adanya banjir di daerah Aceh dan Sumatera Barat, kita bisa menggunakan media sosial dengan baik. Dengan cara kita bisa menggalang bantuan saat terjadi bencana di media sosial. Adapun sebagai ujaran kebencian dan fitnah, jadi jangan memposting atau membagikan konten yang mengandung kebencian, yang mengandung fitnah ataupun hal-hal yang dapat memecah belah umat. Bukan itu saja, ada juga menjaga kesopanan dan adab, bersikap sopan dan santun dalam berinteraksi di dunia maya, sama seperti kita beradab di dunia nyata. Kita harus bersifat sopan santun kepada teman, saudara kita yang ada di luar sana. Selain itu, ada juga menggunakan media sosial secara sehat. Dalam menggunakan sosial, kita harus batasi waktu penggunaan dan jangan sampai media sosial mengganggu ibadah dan aktivitas positif lainnya. Hadirin yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan memperkuat ukhuwah. Dengan memperkuat ukhuwah persaudaraan kita, dan pasti tidak akan ada kebohongan dan kebencian, baik itu di media sosial maupun di dunianya maupun di lingkungan kita. Bukan sebagai tempat menyebarkan kebencian dan fitnah. Semoga Allah juga senantiasa membimbing kita untuk menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Jadi yang dapat disimpulkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, itu bagaimana Allah memerintahkan agar kita berhati-hati dalam menerima informasi. Dan kita tidak perintahkan untuk tidak sembarangan percaya berita, dan terutama yang datang dari orang yang tidak percaya terhadap fasik. Bukan karena itu saja, adapun kita harus menyebarkan berita dengan harus mencek kebenarannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan juga kita harus mencegah fitnah dan kerusakan. Jika kita menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya, bisa jadi kita telah menuduh orang atau kelompok tanpa bukti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.